Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Dengarkanlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu jujur. Tidak perlu ada omong kosong religius yang hampa dan menipu kita bahwa kehidupan itu lebih baik daripada sebenarnya. Alkitab mengatakan dengan sejujurnya Bapak Ibu tentang keadaan kita dan juga dunia di mana kita berada. Kitab Kejadian sudah menyatakan bahwa langit dan bumi dan segala isinya diciptakan Allah dan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Namun Kejadian pasal 3 dengan gamblang menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, mengapa dan dari mana penderitaan dan segala kesusahan yang kita alami. Jawabannya adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah itu sudah jatuh dalam dosa, dan akibatnya dunia ini menjadi terkutuk. Bapak Ibu, kita tidak membutuhkan suatu iman yang mengharuskan kita untuk menyangkal sebagian dari realita untuk bisa merasakan ketenangan. Maksudnya, mungkin saja kita menggunakan iman. Ya, iman yang dalam tanda kutip Bapak Ibu, iman yang kita anggap sebagai iman yang benar dan kuat, tetapi sebenarnya membutakan mata kita untuk jujur mengatakan bahwa realita kehidupan ini kejam dan buruk, mendatangkan penderitaan bagi umat manusia. Saya kira kita tidak boleh menutup mata terhadap hal-hal tertentu dan berupaya percaya bahwa semua itu tidak ada. Alkitab itu jujur Bapak Ibu. Darah, pembunuhan, penyakit mematikan, dan segala kotoran dari dunia yang berdosa menodai setiap halaman dari berita dunia. Alkitab penuh dengan kisah-kisah yang jujur tentang orang-orang berdosa dan berisi analisa tajam tentang kerusakan dunia. Alkitab menuntut kita untuk jujur pula. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 mencatat jam-jam terakhir Tuhan Yesus bersama para muridnya sebelum penyaliban. Ia menyiapkan mereka untuk menjalani hidup tanpa kehadirannya secara jasmani, untuk memperingatkan mereka tentang apa-apa saja yang akan mereka hadapi di dunia yang rusak ini. Perikop-perikop dalam pasal 13 sampai 17 dari Injil Yohanes ini lebih dari sekadar ucapan selamat tinggal, aku mengasihimu. Tetapi sebuah kejujuran begitu rupa sampai-sampai terdengar menakutkan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 20, Yesus berkata, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Ia juga berfirman dalam Yohanes pasal 16 ayat 2, "Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Juga dalam pasal 16 ayat 32, "Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan." Bukan sebuah gambaran masa depan yang cerah bagi para murid Bapak Ibu. Perkataan Tuhan Yesus mungkin bisa membuat murid-murid panik. Tetapi bukan hanya itu yang Tuhan sampaikan kepada para murid.
Perikop tersebut juga diwarnai dengan anugerah yang luar biasa. Anugerah itu sesuai untuk segala sesuatu yang akan dialami oleh para murid dan kita semua, Bapak Ibu. Berulang-ulang, Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang kehadiran dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa Ia tidak akan meninggalkan para murid-Nya seperti yatim piatu. Bapak Ibu bisa baca pasal 14 ayat 18. Ia juga menghibur mereka dengan janji pekerjaan Roh Kudus yang terus berlangsung. Bapak Ibu juga dapat membaca pasal 14 ayat 25. Pengharapan para murid di tengah ujian yang kelak mereka hadapi, dan bagi kita di tengah pencobaan setiap hari, terangkum dalam perkataan terakhir di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini bisa menjadi tempat yang berat. Ya, ada masanya kita akan merasa tidak mampu menjalani apa yang sedang kita hadapi. Kita akan mulai berpikir bahwa kita ditinggalkan untuk menanggung kesulitan tertentu. Ada kalanya kita menengok ke belakang dengan penyesalan dan memandang ke depan dengan ketakutan. Kita terdiam dan menangis tanpa suara. Namun di tengah semua itu, Bapak Ibu, ada alasan yang nyata untuk merasakan damai serta pengharapan. Bukan damai yang datang ketika hidup berjalan lancar, ketika orang-orang menghargai kita, atau ketika kesehatan dan keuangan kita baik-baik saja. Ada damai sejahtera yang lebih kokoh. Damai itu didapat dengan mengetahui bahwa Bapa di surga tidak akan takut atau dikalahkan oleh apapun yang menakutkan atau mengalahkan kita. Damai datang ketika kita bersandar pada fakta bahwa anugerah sudah mengikat kita pada Dia yang sudah mengalahkan segala sesuatu yang bisa menggelisahkan hati kita, Bapak Ibu. Dan tidak ada yang bisa memutuskan ikatan itu. Seperti perkataan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya, kita mungkin saja akan menghadapi kehilangan, masalah, dan kekecewaan. Tetapi tidak satu pun sanggup memisahkan kita dari kasih Sang Juru Selamat yang abadi. Amin.